Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Kinesiologi dan Biomekanik, Bapak Asdar Fajrin Multazam, SFT Fisio MKes. Nah, dalam video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai analisis gerak pada ankle and foot joint. Adapun pemateri dari video kali ini ada 3 orang. Yang pertama ada Yudit Gladies, ada Siti Rohalisa, dan Fatia Aini Marfa. Yang pertama ada pengenalan atau introduction. Sendi pergelangan kaki adalah tempat bertemunya tulang kering atau tibia, tulang betis, fibula, dan tulang talus. Ini menggabungkan kaki Anda ke tungkai bawah. Pergelangan kaki Anda juga mengandung tulang rawan, ligamen, otot, saraf, dan pembuluh darah. Pergelangan kaki Anda bergerak dalam 2 arah utama, dan Anda menggunakannya setiap kali Anda menggerakkan kaki. Kaki dan pergelangan kaki membentuk sistem kompleks yang terdiri dari 28 tulang, 33 sendi, 112 ligamen, dan dikendalikan oleh 13 otot ekstrinsik dan 21 otot intrinsik. Kaki dibagi lagi menjadi kaki belakang, kaki tengah, dan kaki depan. Ini berfungsi sebagai struktur kaku untuk menahan beban dan juga berfungsi sebagai struktur fleksibel agar sesuai dengan medan yang tidak rata. Kaki dan pergelangan kaki memberikan berbagai fungsi penting yang meliputi mendukung berat badan, memberikan keseimbangan, penyerapan guncangan, mentransfer kekuatan reaksi tanah, kompensasi untuk malah ligamen proksimal, menggantikan fungsi tangan pada individu dengan amputasi atau kelumpuhan pada ekstremitas atas. Terminologi gerakan dan posisi. Terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan gerakan kaki dan kaki menggabungkan 2 rangkaian definisi, yaitu rangkaian fundamental dan rangkaian terapan. Terminologi dasar menggambarkan pergelangan kaki atau pergelangan yang terjadi tegak lurus terhadap 3 sumbu rotasi standar, dorfleksi atau eksitensi dan plantar fleksi. Menggambarkan gerakan yang sejajar dengan bidang sagital, mengelilingi sumbu rotasi medial, lateral. Eversi dan inversi menggambarkan gerakan sejajar bidang frontal, mengelilingi sumbu rotasi anterior-posterior. Penculikan dan adduksi menggambarkan gerak pada bidang horizontal atau transversal, mengelilingi sumbu rotasi vertikal, superior-inferior. Namun, pada sendi utama pergelangan kaki dan kaki, definisi tidak memadai karena sebagian besar gerakan pergelangan kaki dan kaki terjadi pada sumbu miring dibandingkan 3 sumbu rotasi ortogonal standar. Persamaan antara sendi kaki distal dan lengan distal. Pergelangan kaki dan kaki memiliki beberapa ciri yang secara struktural mirip dengan pergelangan tangan. Jari-jari di lengan bawah dan tibia di kaki masing-masing berartikulasi dengan sekumpulan tulang kecil, carpus dan tarsus, masing-masing. Jika pergelangan tangan berbentuk pisiformis sebagai sesamoid, carpus dan tarsus masing-masing memiliki 7 tulang. Rencana umum metatarsus dan metacarpus, serta falang yang lebih distal, hampir identik. Pengecualian penting adalah jari kaki pertama tidak berkembang secara fungsional seperti ibu jari di tangan. Struktur dan fungsi sendi yang berhubungan dengan pergelangan kaki. Dari sudut pandang anatomi, pergelangan kaki mencakup 1 artikulasi, yaitu sendi taloktural. Pergelangan pada sendi taloktural menyebabkan sedikit pergerakan pada sendi tibiofibular, proksimal, dan distal. Karena hubungan fungsional ini, ketiga sendi dimasukkan dalam topik pergelangan kaki. Gerak kaki dan pergelangan kaki. Pergerakan kunci dari kompleks sendi pergelangan kaki adalah plantar dan dorfleksi, terjadi pada bidang sagital, adduksi terjadi pada bidang transversal, dan inversi eversi terjadi pada bidang frontal. Kombinasi gerakan-gerakan ini pada sendi subtalar dan tibiotalar menciptakan gerakan 3 dimensi yang disebut supinasi dan pronasi. Kedua istilah tersebut mendefinisikan posisi permukaan plantar
kaki atau telapak kaki. Selama supinasi, kombinasi plantar fleksi, inversi, dan adduksi menyebabkan telapak kaki menghadap ke medial. Pada pronasi, dorfleksi, eversi, dan abduksi berfungsi untuk memposisikan telapak kaki menghadap ke samping. Osteologi atau ilmu tulang. Sendi pergelangan kaki atau tibiotalar merupakan persimpangan tungkai bawah dan kaki. Komponen tulang sendi pergelangan kaki meliputi tibia distal, fibula distal, dan talus. Struktur anatomi di bawah sendi pergelangan kaki terdiri dari kaki yang meliputi kaki belakang. Kaki belakang merupakan aspek paling posterior kaki, terdiri dari talus dan calcaneus, 2 dari 7 tulang tarsal. Artikulasi talus dan calcaneus disebut sebagai sendi subtalar yang memiliki 3 sisi pada masing-masing talus dan calcaneus. Kaki bagian tengah. Kaki bagian tengah terdiri dari 5 dari 7 tulang tarsal, navikular, berbentuk kubus, dan paku medial, tengah, dan lateral. Persimpangan antara kaki belakang dan kaki tengah disebut sendi Copart, yang mencakup sendi talon fikular dan calcaneu cuboid. Kaki depan. Kaki depan adalah aspek paling anterior dari kaki. Ini termasuk metatarsal, falang atau jari kaki, dan tulang sesamoid. Terdapat metatarsal dan 3 falang untuk setiap jari selain jempol kaki, yang hanya memiliki 2 falang. Artikulasi bagian tengah kaki dan kaki depan membentuk sendi Lisfranc. Sendi bergerak pada kaki dan pergelangan kaki atau sendi esensial. Terdapat sendi pergelangan kaki atau sendi tibiotalar, sendi subtalar, sendi talon fikular, dan sendi metatarsofalangeal. Sendi yang bergerak dalam jumlah sedang. Sendi calcaneal cuboid, sendi berbentuk kubus metatarsal untuk metatarsal keempat dan kelima, sendi interphalangeal proksimal, dan sendi interphalangeal distal. Sendi dengan gerakan minimal, yaitu sendi non-esensial, sendi navicular cuneiform, sendi intercuneiformis, dan sendi tarso-metatarsal, serta sendi Linfranc, alias sendi kaki bagian tengah. Yang pertama, sendi tibiofibular. Fibula terikat pada sisi lateral tibia melalui 2 artikulasi, sendi tibiofibular proksimal dan sendi tibiofibular distal. Membran interseus, selembar jaringan ikat yang membentang di antara tibia dan fibula, juga membantu mengikat tulang bersama-sama. Membran interseus menyediakan perlekatan bagi banyak otot yang mempengaruhi kaki dan pergelangan kaki. Sendi tibiofibular proksimal. Sendi tibiofibular proksimal adalah sendi sinovial yang terletak tepat lateral dan di bawah lutut. Sendi ini dibentuk oleh kepala fibula dan aspek posterior lateral condylus lateral tibia. Permukaan sendi umumnya datar atau agak lonjong, ditutup oleh tulang rawan artikular. Sendi tibiofibular proksimal ditutup oleh kapsul yang diperkuat oleh ligamen anterior dan posterior. Tendon otot popliteus memberikan stabilisasi tambahan saat melintas tepat di belakang sendi. Stabilisasi yang kuat diperlukan pada sendi tibiofibular proksimal sehingga gaya dalam biceps femoris dan ligamen kolateral lateral lutut dapat ditransfer secara efektif dari fibula ke tibia. Sendi tibiofibular distal. Struktur artikular. Sendi tibiofibular distal dibentuk oleh artikular permukaan medial cembung fibula distal dengan lekungan fibula cekung pada tibia. Para ahli anatomi biasanya mengklasifikasikan sendi ini sebagai synartoris karena sendi ini hanya memungkinkan sedikit pergerakan dan dipenuhi oleh jaringan ikat yang tidak beraturan. Membran sinovial yang melapisi sendi ini seringkali bersambung dengan membran sinovial yang melapisi sendi taloktural. Ligamen. Ligamen interseus memberikan ikatan terkuat antara ujung distal tibia dan fibula. Ligamen ini merupakan perpanjangan distal dari membran interseus.
Ligamentum tibiofibular anterior dan posterior atau distal juga memperkuat sendi tibiofibular distal. Penyatuan yang stabil antara tibia distal dan fibula distal sangat penting untuk stabilisasi dan fungsi sendi talocrural. Sendi tibiofibular inferior. Sendi ini telah disebutkan pada penjelasan sendia tibiotalar. Dalam beberapa literatur, sendi ini dianggap sebagai aspek inti dari sendi tibiotalar, namun juga dapat dianggap sebagai sendi yang berbeda. Ini bukan sendi artikulasi sinovial, membran interosseus, jaringan fibrosa, menghubungkan dua bagian distal fibula dan tibia. Fungsi utama sendi ini adalah berperan sebagai stabilisasi, menambah stabilitas, bukan sebagai tambahan gerak pada kaki dan pergelangan kaki. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ligamen tibiofibular anterior dan posterior serta ligamen interosseus menjaga sendi antara tibia dan fibula. Kendala ligamen pada sendi membuatnya sangat rentan terhadap cedera dan seringkali menyebabkan patah tulang pergelangan kaki dan cedera eversi. Sendi tibiotalar atau sendi talocrural. Sendi tibiotalar merupakan diartosis dan ditutupi oleh kapsul tipis yang menempel di bagian superior pada tibia dan malleoli dan di bagian inferior ke talus. Stabilitas diberikan pada sendi melalui 3 kelompok ligamen. Syndesmosis tibiofibular membatasi pergerakan antara tibia dan fibula selama aktivitas sehari-hari, menjaga stabilitas antara ujung tulang. Sindesis desmosis terdiri dari 3 bagian ligamen tibiofibular anterior, ligamen tibiofibular posterior, dan sendi tibiofibular interosseus. Sumbu rotasi dan osteokinematika pada sendi talocrural. Sumbu rotasi agak miring pada sendi talocrural, ditunjukkan dari belakang dan atas. C ke E menunjukkan komponen gerakan aktif untuk dorfleksi dan plantar fleksi. Perhatikan bahwa dorfleksi dikombinasikan dengan sedikit abduksi dan eversi yang merupakan komponen lain dari pronasi. Plantar fleksi dikombinasikan dengan sedikit abduksi dan inversi yang merupakan komponen supinasi lainnya. Struktur artikular. Sendi talocrural dibentuk oleh artikulasi pembukaan troklear dan sisi talus, dengan rongga persegi panjang dibentuk oleh ujung distal tibia dan kedua malleoli. Sambungan talocrural sering disebut sebagai mortise karena kemiripannya dengan sambungan kayu yang digunakan oleh tukang kayu. Bentuk cekung pada sisi proksimal mortise, pergelangan kaki dipertahankan oleh jaringan ikat yang mengikat tibia dengan fibula. Menariknya, total area kontak pada sendi talocrural adalah sekitar 350 mm yang relatif kecil dibandingkan dengan 1120 mm dan 1100 mm untuk lutut dan pinggul. Sendi subtalar atau sendi talokalkaneal. Sendi ini juga dikenal sebagai sendi talokalkaneal dan terbentuk antara talus dan calcaneus. Ada 3 segi pada masing-masing talus dan calcaneus. Sendi subtalar posterior merupakan komponen terbesar dari sendi subtalar. Sendi subtalar memungkinkan inversi dan eversi pergelangan kaki dan kaki belakang. Calcaneus adalah tulang kaki terbesar, terkuat dan paling posterior yang memberikan perlekatan pada tendon Achilles. Letaknya di inferior talus dan membentuk sendi uniaksial triplantar dengan talus. Talus bertumpu pada bagian anterior calcaneus. 2 sisi sendi talokalkaneal anterior yang diartikulasi serupa pada aspek inferior talus berbentuk cembung dan pada aspek superior calcaneus berbentuk cekung. Sedangkan sisi artikulasi sendi talokalkaneal posterior pada aspek inferior talus berbentuk cekung dan pada aspek superior calcaneus berbentuk cembung. Baik, materi selanjutnya yaitu osteokinematika dan artrokinematika.
Artrokinematika pada sendi subtalar melibatkan pergeseran antara 3 set faset, menghasilkan gerakan lengkung antara calcaneus dan talus. Sumbu rotasi gerak ini dijelaskan oleh beberapa peneliti. Meskipun terdapat variasi yang besar antara satu subjek dengan subjek lainnya, sumbu rotasi biasanya digambarkan sebagai garis yang menembus tumit lateral posterior dan berjalan melalui tumit. Sendi subtalar pada arah anterior, medial, dan superior. Menurut Manter, sumbu rotasi biasanya diposisikan 42 derajat dari bidang horizontal dan 16 derajat dari bidang sagital. Calcaneus melakukan pronasi dan supinasi terhadap talus atau sebaliknya ketika kaki ditanam dalam jalur yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi, atau lihat panah melingkar merah. Mengingat tinggi nada umum terhadap sumbu, hanya 2 dari 3 komponen utama pronasi dan supinasi yang terlihat jelas pada sendi subtalar, inversi dan eversi, serta abduksi dan adduksi. Oleh karena itu, pronasi memiliki komponen utama eversi dan abduksi supinasi memiliki komponen utama inversi dan adduksi. Calcaneus dapat melakukan dorsifleksi dan plantar sedikit lentur dibandingkan dengan talus, namun gerakan ini kecil. Untuk mempermudah osteokinematika, sendi subtalar ditunjukkan dengan memutar calcaneus terhadap talus yang terfiksasi dan tidak bergerak. Namun saat berjalan, ketika calcaneus relatif tidak bergerak karena beban berat badan, pronasi dan supinasi pada sendi subtalar terjadi terutama melalui rotasi talus dan tungkai. Rentang gerak Grimstone dan rekannya melaporkan rentang gerak aktif di seluruh kompleks pergelangan kaki atau gabungan sendi talokrular dan sendi subtalar pada 120 subjek di berbagai kelompok umur. Rentang gerak untuk inversi dan eversi serta untuk abduksi dan aduksi. Rata-rata di semua kelompok umur, total inversi melebihi eversi hampir 2 kali lipat. Inversi 22,6 derajat, eversi 12,5 derajat. Meskipun data ini mencakup sedikit gerakan dari sendi talokrural, rasio gerakan inversi eversi konsisten dengan data yang dilaporkan untuk sendi subtalar saja. 21 rentang gerak eversi secara alami dibatasi oleh malleolus lateral distal, proyeksi, dan ligamen deltoid tebal. Jangkauan maksimal abduksi dan aduksi hampir setara. Baik, selanjutnya yaitu terdapat gambar sendi subtalar. Sumbu rotasi dan osteokinematika pada sendi subtalar ditampilkan. Sumbu rotasi yang merah ditunjukkan dari samping pada gambar bagian A dan atas pada gambar bagian B. Sumbu rotasi ditampilkan lagi di gambar bagian C dan D. Pergerakan pronasi dengan komponen utama eversi dan abduksi diperlihatkan pada gambar E. Pergerakan supinasi dengan komponen utama inversi dan aduksi. Selanjutnya yaitu sendi tarsal lintas. Seperti dijelaskan sebelumnya, sendi talokrular atau pergelangan kaki memungkinkan gerakan terutama pada bidang sagital. Sendi subtalar bagaimanapun memungkinkan jalur gerak yang lebih miring yang terdiri dari 2 komponen utama, inversi dan eversi, serta abduksi dan aduksi. Bagian ini menjelaskan bagaimana sendi tarsal transversal memungkinkan jalur gerak yang lebih miring, melewati ketiga bidang utama secara merata. Saat menahan beban, pronasi dan supinasi pada daerah bagian tengah kaki memungkinkan kaki beradaptasi dengan berbagai kontur permukaan. Sendi tarsal transversal mempunyai hubungan fungsional yang kuat dengan sendi subtalar. Seperti dijelaskan selanjutnya, kedua sendi utama ini berfungsi secara kooperatif untuk mengontrol sebagian besar postur pronasi dan supinasi seluruh kaki. Struktur artikular dan ligamen. Sendi tarsal transversal juga dikenal sebagai sendi midtarsal atau sendi Coppard, terdiri dari 2 artikulasi, sendi talonavikular dan sendi calca
kuboid. Walaupun berhubungan secara fungsional, setiap sendi mempunyai anatomi yang berbeda. Sebagai sendi komposit, sendi tarsal transversal distabilkan oleh lengkung longitudinal medial, ligamen khusus, kapsul sendi, dan jika diperlukan otot. 55 struktur artikular dan ligamen sendi talonavikular dan kalkanokuboid dijelaskan secara terpisah. Selanjutnya, sendi mid-tarsal atau MT. Sendi tarsal transversal atau sendi Copart menggabungkan persimpangan antara talus dan navikular, di mana di anterior caput talar berartikulasi dengan aspek posterior navikular, dan sendi calcaneocuboid, sambungan antara calcaneus dan cuboid. Sendi tarsal transversal dianggap sebagai bagian dari unit fungsional yang sama dengan sendi subtalar karena keduanya berbagi sumbu gerak yang sama, juga berkontribusi terhadap gerakan eversi-inversi kaki. Juga dikenal sebagai sendi tarsal transversal atau sendi Copart. Ini adalah sambungan berbentuk S jika dilihat dari atas. Terdiri dari dua sendi talonavikular dan sendi calcaneocuboid. Sendi talonavikular atau TN terbentuk antara caput talar anterior dan cekungan pada navikular. Ia tidak memiliki kapsulnya sendiri, melainkan berbagai kapsul dengan dua artikulasi talokalkaneal anterior. Sendi calcaneocuboid atau CC terbentuk antara sisi anterior calcaneus dan cuboid posterior. Kedua permukaan artikulasi tersebut memiliki permukaan cembung dan cekung dengan sambungan cembung vertikal dan cekung melintang. Sangat sedikit gerakan yang terjadi pada sendi ini. Sendi mid-tarsal berputar pada dua sumbu karena anatominya membuat gerakannya menjadi rumit. Sumbu longitudinal, gambar A di atas, terletak sekitar 15 derajat superior terhadap bidang horizontal dan sekitar 10 derajat medial terhadap bidang longitudinal. Sumbu miring, gambar B di atas, terletak sekitar 52 derajat di atas bidang horizontal dan 57 derajat dari garis tengah. Sumbu memanjang dekat dengan sumbu sendi subtalar dan sumbu miring mirip dengan sumbu sendi talokrular. Selanjutnya yaitu sendi talonavikular. Sendi talonavikular adalah artikulasi antara kepala cembung talus dan cekungan kontinu yang dibentuk oleh sisi proksimal tulang navikular dan permukaan dorsal. Muka ligamen plantar kalkanonavikular atau pegas. Ligamen pegas tebal dan lebar, membentang di celah antara talus sustentaculum calcaneus dan permukaan plantar navikular. Berfungsi sebagai dasar sendi talonavikular. Ligamen pegas menopang kepala talus sehingga membantu menjelaskan terminologi pegas. Dukungan penting saat berdiri karena berat badan menekan kepala talus ke arah lantai. Permukaan ligamen pegas yang bersentuhan langsung dengan kepala talus dilapisi dengan fibrokartilago halus. Sendi talonavikular dibungkus oleh kapsul tipis yang bentuknya tidak beraturan. Di bagian posterior, kapsul ditebal oleh ligamen interosseus sendi subtalar. Kapsul ini diperkuat di bagian dorsal oleh ligamen talonavikular dorsal dan di lateral oleh serabut calcaneonavikular dari ligamen bifurkasi. Secara keseluruhan, kapsul sendi talonavikular menyatu dengan tepi anterior, ligamen deltoid. Artikulasi talonavikular yang seperti bola dan soket sendi memberikan rotasi yang signifikan ke sisi medial bagian tengah kaki. Tingkat mobilitas ini menjadi jelas dengan memutar kaki bagian tengah relatif terhadap kaki belakang. Selanjutnya, sendi calcaneocuboid. Sendi calcaneocuboid adalah komponen lateral sendi tarsal transversal, dibentuk oleh pertemuan permukaan anterior atau distal calcaneus dan permukaan proksimal cuboid.
Setiap permukaan artikular memiliki sedikit kelengkungan cekung dan cembung yang bila diartikulasikan membentuk irisan yang saling bertautan sehingga tidak dapat tergelincir. Oleh karena itu, sambungan ini relatif tidak fleksibel sehingga memberikan elemen kekakuan pada kolom lateral kaki. Mobilitas terbatas pada sendi kalkanekuboid berbeda dengan banyaknya pergerakan yang diperbolehkan pada sendi talonavikular. Permukaan dorsal kapsul sendi kalkanekuboid menebal oleh ligamen kalkanekuboid dorsal. Sendi ini selanjutnya distabilkan oleh 3 ligamen tambahan. Ligamentum bercabang 2 adalah pita jaringan berbentuk Y dengan batangnya menempel pada kalkaneus, tepat di punggung dan lateral tepi sendi kalkanekuboid. Batang ligamen melebar menjadi kumpulan serat lateral dan medial. Serabut medial atau kalkaneonavikular memperkuat sisi dorsal lateral sendi talonavikular. Serabut lateral atau kalkanekuboid menyilang di bagian dorsal sendi kalkanekuboid, membentuk ikatan primer antara kedua tulang. Ligamentum plantar panjang dan pendek memperkuat sisi plantar sendi kalkanekuboid. Ligamen plantar panjang, ligamen terpanjang di kaki, muncul dari permukaan plantar kalkaneus, tepat di anterior tuberositas calcanealis. Ligamen ini berinsersi pada permukaan plantar dasar 3 atau 4 tulang metatarsal lateral. Ligamentum plantar pendek juga disebut ligamen kalkanekuboid plantar, muncul tepat di anterior dan dalam dari ligamen plantar panjang. Selanjutnya yaitu sendi intertarsal distal. Sendi intertarsal distal menggambarkan kumpulan beberapa sendi atau kompleks sendi. Sendi ini dikelilingi oleh kapsul kontinu dan membran sinovial. Sebagai sebuah kelompok, sendi intertarsal distal membantu sendi tarsal transversal dalam menghasilkan pronasi dan supinasi di seluruh bagian tengah kaki. Namun, pergerakan pada sendi ini kecil. Selanjutnya yaitu sendi cuneonavikular. 3 artikulasi terbentuk antara sisi anterior tulang navikular dan permukaan posterior ketiga tulang runcing. Di sekitar artikulasi ini terdapat ligamen plantar dan dorsal. Permukaan masing-masing paku yang agak cekung cocok dengan salah satu dari 3 sisi yang agak cembung di sisi anterior navikular. Sisi medial besar navikular menerima tulisan paku medial besar. Fungsi utama sendi cuneonavikular adalah membantu memindahkan gerakan pronasi dan supinasi secara distal melalui medial bagian tengah kaki ke depan. Selanjutnya yaitu sendi cuboideo-navikular. Sendi cuboideo-navikular fibrosa yang relatif kecil terletak di antara sisi lateral navikular dan 1/5 proksimal dari sisi medial kuboid. Sendi ini menghubungkan komponen lateral dan medial sendi tarsal transversal sehingga membantu dalam mentransfer gerakan pronasi dan supinasi melintasi daerah yang lebih proksimal pada bagian tengah kaki. Sendi cuboideo-navikular diperkuat oleh ligamen dorsal, plantar, dan interoseus. Selanjutnya yaitu materi mengenai kinematika. Sendi tarsal transversal jarang berfungsi tanpa adanya gerakan terkait pada sendi di dekatnya, terutama sendi subtalar. Untuk memahami komponen pronasi dan supinasi yang terjadi terutama pada sendi tarsal transversal, pegang kalkaneus dengan kuat sambil melakukan pronasi dan supinasi maksimal pada bagian tengah kaki.
Selama gerakan ini, navikular berputar di dalam sendi talonavikular. Kombinasi rotasi pada sendi tarsal, subtalar, dan transversal menyebabkan sebagian besar pronasi dan supinasi di seluruh kaki. Mobilitas kaki depan juga berkontribusi terhadap postur pronasi dan supinasi kaki. Selanjutnya, osteokinematika. Deskripsi fungsi sendi tarsal transversal diperumit oleh 3 faktor. Pertama, ada 2 sumbu rotasi yang terpisah. Kedua, amplitudo dan arah gerakan pada sendi tarsal transversal mungkin berbeda selama aktivitas menahan beban dan aktivitas tanpa beban. Ketiga, fungsi stabilisasi sendi tarsal transversal pada bagian tengah kaki dipengaruhi oleh posisi sendi subtalar. Masing-masing faktor ini dibahas pada bagian selanjutnya. Sumbu rotasi. Manters menggambarkan 2 sumbu rotasi gerakan pada sendi tarsal transversal, yaitu memanjang dan miring. Gerak pada sendi tarsal transversal terjadi pada bidang yang tegak lurus terhadap masing-masing sumbu tersebut. Itu sumbu longitudinal hampir bertepatan dengan sumbu lurus anterior-posterior, dengan komponen utama gerakan eversi dan inversi. Sebaliknya, sumbu miring memiliki kemiringan vertikal dan medial lateral yang kuat. Oleh karena itu, gerakan pada sumbu ini terjadi secara bebas sebagai kombinasi abduksi dan dorsofleksi serta aduksi dan fleksi plantar. Selanjutnya, sendi tarsometatarsal atau TMT, juga dikenal sebagai sendi Lisfranc. Kompleks ini memisahkan bagian tengah kaki dan kaki depan. Barisan tarsal distal termasuk 3 tulang runcing dan berbentuk kubus berartikulasi dengan dasar setiap metatarsal untuk membentuk kompleks TMT ini atau sendi tarsometatarsal. Ini adalah sambungan berbentuk S dan dibagi menjadi 3 kolom berbeda. Pertama, medial, terdiri dari metatarsal pertama dan paku medial. Yang kedua, tengah, terdiri dari metatarsal kedua dan ketiga, masing-masing paku perantara dan lateral. Dan yang ketiga, lateral, terdiri dari metatarsal keempat dan kelima serta berbentuk kubus. Sendi yang terakhir yaitu sendi metatarsopalangeal atau MTP dan sendi interpalangeal atau IP. Sendi metatarsopalangeal terbentuk antara kepala metatarsal dan dasar palang proksimal yang sesuai. Sendi interpalangeal jari kaki terbentuk di antara falang jari kaki. Setiap jari kaki mempunyai sambungan interpalangeal proksimal dan distal kecuali jempol kaki yang hanya mempunyai 1 sambungan interpalangeal. Pertimbangan kinematik. Pergerakan pada sendi metatarsopalangeal terjadi dalam 2 derajat kebebasan, ekstensi atau dorsifleksi dan fleksi atau fleksi plantar. Terjadi kira-kira pada bidang sagital pada sumbu medial lateral. Abduksi dan aduksi terjadi pada bidang horizontal terhadap sumbu vertikal. Kedua sumbu rotasi berpotongan di tengah setiap kepala metatarsal. Kebanyakan orang menunjukkan ketangkasan terbatas dalam gerakan sendi metatarsopalangeal, terutama pada abduksi dan aduksi. Secara pasif, jari-jari kaki dapat mengalami hiperekstensi sekitar 65 derajat dan fleksi sekitar 30 hingga 40 derajat. Jari kaki pertama biasanya memungkinkan hiperekstensi yang lebih besar hingga mendekati 85 derajat. Seperti pada jari tangan, setiap jari kaki mempunyai sendi interpalangeal proksimal dan sendi interpalangeal distal. Jari kaki pertama serupa dengan ibu jari, hanya mempunyai 1 sendi interpalangeal. Semua sendi interpalangeal pada kaki memiliki gambaran anatomi yang serupa.
Sendi ini terdiri dari kepala cembung dari palang yang lebih proksimal yang berartikulasi dengan dasar cekung dari palang yang lebih distal. Palang proksimal jari kaki kedua dihilangkan untuk memperlihatkan sisi cekung sendi interfalangeal proksimal. Struktur dan fungsi jaringan ikat pada sendi interfalangeal umumnya serupa dengan yang dijelaskan pada sendi metatarsofalangeal. Terdapat ligamen kolateral, pelat plantar, dan kapsul, namun lebih kecil dan kurang jelas. Mobilitas pada sendi interfalangeal terbatas terutama pada fleksi dan ekstensi. Amplitudo fleksi umumnya melebihi ekstensi dan gerakan cenderung lebih besar pada sendi proksimal dibandingkan sendi distal. Ekstensi pada dasarnya terbatas oleh ketegangan pasif pada otot fleksor jari kaki dan ligamen plantar. Penguncian bersama mid-tarsal. Fungsi penting kaki adalah penggerak beban selama fase berdiri. Fungsi ini dimungkinkan oleh penguncian dan pembukaan kunci sambungan mid-tarsal. Selama serangan tumit, kaki harus fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan permukaan dan sambungan mid-tarsal terbuka untuk memberikan fleksibilitas ini. Selanjutnya, dalam siklus gaya berjalan, kaki perlu bertindak sebagai tuas kaku untuk mendorong beban tubuh ke depan yang dimungkinkan oleh penguncian sendi mid-tarsal. Selama pronasi atau eversi kaki, sumbu sendi talonavikular dan calcanecuboid sejajar satu sama lain, sehingga memudahkan keduanya untuk bergerak secara mandiri dan membuka kunci sendi mid-tarsal. Sumbu saling bersilangan selama supinasi atau inversi dan mengunci sendi mid-tarsal sehingga sulit untuk digerakkan. Blackwood et al. Menyimpulkan bahwa ada peningkatan pergerakan kaki depan ketika calcaneus dibalik. Hal ini sesuai dengan mekanisme penguncian sambungan mid-tarsal. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, pengaruh pada rantai kinetik atau kiprah. Seperti dibahas di atas, dengan penguncian sendi MT, transisi kaki dari pronasi ke supinasi merupakan fungsi penting yang membantu beradaptasi dengan medan yang tidak rata dan bertindak sebagai tuas yang kaku selama mendorong. Selama pronasi, sendi MT terbuka, memberikan kelenturan kaki dan membantu menjaga keseimbangan. Sedangkan selama supinasi, sendi MT terkunci, memberikan kekakuan pada kaki dan memaksimalkan stabilitas. Jika kaki tetap pronasi, hal ini akan menyebabkan hipermobilitas pada bagian tengah kaki dan memberikan tekanan yang lebih besar pada struktur neuromuskular yang menstabilkan kaki dan mempertahankan posisi tegak. Sedangkan jika kaki tetap dalam posisi supinasi, bagian tengah kaki akan menjadi hipomobil yang akan mengganggu kemampuan kaki untuk menyesuaikan diri dengan medan dan meningkatkan tuntutan pada struktur di sekitarnya untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan postur. Cote DKK menyimpulkan bahwa stabilitas postural dipengaruhi oleh posisi kaki baik dalam kondisi statis maupun dinamis. Reaksi berantai terjadi akibat posisi kaki. Selanjutnya, manfaat kinesiologis mengontrol pronasi normal. Dari sudut pandang kinesiologis, pronasi terkontrol pada sendi subtalar pada posisi awal, mempunyai beberapa efek mekanis yang berguna. Pronasi pada sendi subtalar memungkinkan rotasi internal talus dan seluruh ekstremitas bawah melawan calcaneus yang tertanam kuat. Orientasi horizontal yang kuat pada sendi subtalar tentu saja menunjukkan tindakan ini. Tanpa mekanisme sendi seperti itu, permukaan plantar calcaneus akan berputar seperti atasan anak-anak terhadap permukaan berjalan. Bersamaan dengan rotasi medial kaki, aktivitas otot supinator yang eksentrik seperti tibialis posterior dapat membantu memperlambat pronasi dan menahan semua penurunan lengkung longitudinal medial. Pronasi sendi subtalar yang terkontrol mendukung fleksibilitas relatif di seluruh bagian tengah kaki, memungkinkan kaki mengakomodasi beragam bentuk dan kontur permukaan berjalan.
Selanjutnya, lengkungan longitudinal medial atau MLA. Ini adalah lengkungan terpanjang dan tertinggi dari semua lengkungan. Komponen tulang MLA meliputi calcaneus, talus, navicular, dan 3 tulang runcing dan 3 metatarsal pertama. Lengkungan terdiri dari 2 pilar, pilar anterior dan posterior. Pilar anterior terdiri dari kepala 3 kepala metatarsal pertama, dan pilar posterior terdiri dari tuberositas calcaneus. Aponeuriosis plantar membentuk balok pendukung yang menghubungkan 2 pilar. Puncak MLA adalah permukaan artikular superior talus. Selain aponeuriosis plantar, MLA juga didukung oleh ligamen pegas dan ligamen deltoid. Otot tibialis anterior dan posterior berperan penting dalam menaikkan batas medial lengkung, sedangkan flexor hallucis longus berperan sebagai tali busur. Selanjutnya, ada lengkungan membujur lateral LLA. Ini adalah lengkungan terendah dan terdiri dari calcaneus dan berbentuk kubus, metatarsal keempat dan kelima sebagai komponen tulangnya. Seperti medial longitudinal arch atau MLA, pilar posterior terdiri dari tuberositas calcaneus. Pilar anterior dibentuk oleh kepala metatarsal keempat dan kelima. Aponeurosis plantar, ligamen plantar panjang dan pendek memberikan dukungan pada LLA. Tendon peroneus longus memainkan peran penting dalam mempertahankan batas lateral lengkung. Selanjutnya, lengkungan melintang. Nah, bentuknya yang cekung dan pada bantalan non-beban dan berjalan dari medial ke lateral di area midtarsal dan tarsometatarsal. Komponen tulang lengkungan terdiri dari kepala metatarsal berbentuk kubus dan 3 tulang runcing. Pilar medial dan lateral lengkung masing-masing dibentuk oleh lengkung longitudinal medial dan lateral. Lengkungan ini disokong oleh tendon tibialis posterior dan tendon peroneus longus yang melintasi permukaan plantar masing-masing dari medial ke lateral. Selanjutnya ada arcus atau lengkungan kaki. Lengkungan kaki memberikan fungsi penyerapan gaya, dasar penopang, dan bertindak sebagai tuas yang kaku selama penggerak gaya berjalan. Lengkungan longitudinal medial, lengkungan longitudinal lateral, dan lengkungan transversal adalah 3 lengkungan yang membentuk lengkungan kaki. Dalam gerakan berantai tertutup, reaksi berantai kinetik berikut terjadi pada kaki yang terlalu pronasi. Yang pertama, eversi calcanealis. Yang kedua, aduksi dan plantar fleksi talus. Yang ketiga, rotasi medial talus. Yang keempat, rotasi medial tibia dan fibula. Yang kelima, valgus di lutut. Yang keenam, rotasi medial femur. Yang ketujuh, kemiringan panggul ke anterior. Sedangkan dalam gerakan berantai tertutup, reaksi berantai kinetik berikut terjadi pada kaki yang terlalu terlentang. Yang pertama, inversi calcanealis. Yang kedua, abduksi dan dorsofleksi talus. Yang ketiga, rotasi lateral talus. Yang keempat, rotasi lateral tibia dan fibula. Yang kelima, varus di lutut. Yang keenam, rotasi lateral femur. Yang ketujuh, kemiringan panggul ke belakang. Selanjutnya, otot dan tendon. Terdapat 4 kompartemen otot di tungkai bawah. Bisa dilihat pada gambar di samping yang masing-masing dipisahkan oleh fascia kuat. Yang pertama ada kompartemen posterior superficial, yang kedua kompartemen posterior dalam, yang ketiga kompartemen anterior, dan yang keempat kompartemen lateral. Secara kolektif, otot-otot di keempat kompartemen ini disebut sebagai otot ekstrinsik kaki, karena otot-otot tersebut berasal dari atas kaki, namun masuk ke dalam kaki. Selanjutnya, materi kipra dan kaki. Gaya berjalan terdiri dari siklus berulang. Fase berdiri saat kaki berada di tanah, yakni serangan kaki, posisi tengah, dan posisi terminal. Dan fase mengayun saat kaki berada di udara. Saat berlari ada fase tambahan, yaitu fase melayang saat kedua kaki terangkat dari tanah. Saat berjalan, dalam serangan kaki, kaki terlentang dan sendi copar terkunci, membuat kaki kaku saat tumit pertama kali mendarat. Kaki melakukan pronasi dan mendatar pada posisi tengah saat bersentuhan penuh dengan permukaan.
Sikap terminal kemudian ditandai dengan penggerak melalui heel off dan toe off. Sendi Lisfranc memungkinkan sedikit dorsofleksi dan plantar fleksi. Kekuatan kemudian ditransfer ke kolom tengah kaki depan selama fase melangkah atau toe off dan kaki depan supinasi. Kolom lateral bertindak selama fase terakhir dorongan sambil melangkah, terutama memberikan masukan sensorik. Pangkal metatarsal kelima saja menyerap kekuatan dan berat yang signifikan. Kombinasi dari bagian tengah kaki yang tetap, sendi Lisfranc yang sedikit fleksibel, dan sendi metatarsopalangeal yang fleksibel menciptakan tuas untuk penggerak selama berjalan. Selanjutnya, otot pergelangan kaki. Otot adalah jaringan lunak yang terbuat dari serat elastis. Mereka menegang yakni melenturkan untuk menarik dan menggerakkan bagian tubuh Anda. Otot-otot yang melekat pada tungkai dan kaki Anda mengontrol gerakan pergelangan kaki Anda. Otot yang mengontrol plantar fleksi memungkinkan Anda melenturkan kaki ke bawah, menjauhi tubuh. Ini termasuk yang pertama otot gastrocnemius, yang kedua otot soleus, yang ketiga otot plantaris, yang keempat otot tibialis posterior, yang kelima otot flexor digitorum longus, yang keenam otot flexor hallucis longus, yang ketujuh otot preneus singkat, yang kedelapan otot preneus longus. Nah, sedangkan otot yang mengontrol dorsofleksi memungkinkan Anda menggerakkan kaki ke arah tubuh Anda. Ini termasuk yang pertama otot tibialis anterior, yang kedua otot extensor digitorum longus, yang ketiga otot extensor hallucis longus, yang keempat otot preneus tertius. Nah, selanjutnya apa sih itu kompartemen posterior superficial? Jadi kompartemen posterior superficial yaitu tungkai yang menampung dua otot besar betis, yakni gastrocnemius dan soleus. Yang keduanya membentang sepanjang tungkai bergabung membentuk tendon Achilles. Otot gastrocnemius dan otot soleus dipersarafi oleh saraf tibialis. Gastrocnemius adalah otot betis posterior yang lebih dangkal. Itu berasal dari atas sendi lutut, dari tulang paha posterior, dan masuk ke dalam calcaneus. Soleus adalah otot terdalam dari dua otot betis dan tidak melewati lutut. Terdapat otot ketiga yang lebih kecil pada kompartemen posterior superficial yang disebut plantaris. Ukurannya sangat kecil dan tidak penting secara fungsional pada kebanyakan orang, namun tetap saja dapat mengalami cedera. Selanjutnya ada kompartemen posterior dalam. Kompartemen otot ini terletak di bagian belakang kaki, jauh di dalam otot soleus. Ada 3 otot di kompartemen ini. Yang pertama flexor hallucis longus, yang kedua flexor digitorum longus, dan yang ketiga tibialis posterior. Ketiga otot ini melintasi pergelangan kaki dan masuk ke tulang kaki. Ibu jari kaki lesor, dan navikular. Mereka dipersarafi oleh saraf tibialis. Selanjutnya ada kompartemen depan. Kompartemen anterior terdiri dari 4 otot yang memanjang, yakni dorsifleksi, kaki, dan pergelangan kaki. Tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, dan peroneus tertius. Saraf peroneal dalam mempersarafi semua otot kompartemen anterior. Selanjutnya, otot di dalam kaki. Ada sejumlah besar otot kecil jauh di dalam kaki. Mereka membantu menggerakkan jari-jari kaki dan menstabilkan kaki. Secara kolektif, mereka disebut sebagai otot intrinsik kaki, karena seluruhnya terdapat di dalam kaki. Hanya 2 dari otot-otot ini yang terletak di bagian punggung atas kaki, yakni extensor hallucis brevis dan extensor digitorum brevis. Keduanya dipersarafi oleh saraf peroneal dalam. Tujuan utamanya adalah untuk membantu memanjangkan jari kaki. Hal ini berbeda dengan flexor hallucis brevis dan flexor digitorum brevis. Unit tendon otot ini terletak jauh di dalam lengkung plantar dan masing-masing membantu melenturkan jempol kaki dan keempat jari kaki kecil. Mereka dipersarafi oleh saraf plantar medial. Selanjutnya ada fascia plantar. Jadi,
Plantar fascia bukanlah saraf, tendon, atau otot, melainkan jaringan fibrosa yang kuat. Jaringan ini berasal jauh di dalam permukaan plantar calcaneus, yakni tulang tumit, dan mencakup jarak ke pangkal kelima jari kaki. Ketika kaki menggelinding dari tanah saat berjalan, jari-jari kaki melakukan dorsifleksi dan menarik plantar fascia. Gerakan ini cenderung mengencangkan plantar fascia dan dengan demikian menopang lengkungan kaki, dengan menjaga jarak antara calcaneus dan kepala metatarsal. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai mekanisme mesin kerek, penutup yang kaku dan relatif kedap air ini membantu melindungi otot-otot telapak kaki. Selanjutnya ada saraf kaki. Ada 5 saraf utama yang melewati pergelangan kaki hingga kaki. Kelimanya berasal dari 2 saraf yang berasal dari tulang belakang lumbal. Saraf skiatik bercabang menjadi 4 dari 5 saraf utama kaki. 2 segmen saraf skiatik bercabang sebelum sendi lutut, yakni saraf tibialis dan saraf peroneal. Saraf tibialis mengeluarkan cabang yang disebut saraf sural. Dekat tingkat lutut, saraf peroneal terbagi menjadi saraf peroneal dalam dan saraf peroneal superficial. Saraf kelima kaki berasal dari saraf femoralis dan disebut saraf savena. Kemudian ada saraf peroneal dalam. Saraf peroneal dalam adalah salah satu dari 2 bagian saraf peroneal. Saraf peroneal dalam berjalan tepat di bawah kepala fibula. Ini bertanggung jawab untuk mengendalikan otot-otot kompartemen anterior kaki dan berlanjut ke bagian depan pergelangan kaki hingga permukaan punggung kaki. Hal ini bertanggung jawab atas sensasi di area kecil antara jari kaki pertama dan kedua, area yang dikenal sebagai ruang Webb pertama. Jika saraf ini tidak berfungsi, maka tidak akan timbul sensasi pada area tersebut. Jika fungsi motorik hilang, maka mustahil untuk mengangkat kaki ke atas, suatu gejala yang dikenal sebagai kaki terjatuh. Lalu ada saraf peroneal superficial. Jadi saraf peroneal superficial adalah mitra dari saraf peroneal dalam. Ini berjalan di sisi lateral kaki di bawah lutut, di bawah kepala fibula, dan mempersarafi otot kompartemen lateral. Ia membentang di bagian anterolateral pergelangan kaki dan terbagi menjadi beberapa cabang di bagian punggung kaki. Saraf peroneal superficial memiliki sebagian besar neuron motorik dan sensorik, tetapi di bawah pergelangan kaki seluruhnya terdiri dari saraf sensorik. Jika fungsi motorik saraf ini hilang, kaki menjadi tidak mungkin untuk dibalikkan, tetapi tidak ada fungsi motorik yang hilang di bagian distal pergelangan kaki. Nah, selanjutnya ada saraf tibialis. Jadi, saraf tibialis mengontrol semua otot di belakang tibia dan fibula di bagian belakang betis, yakni otot kompartemen posterior dalam dan superficial. Nah, saraf tibialis ini berlanjut ke bagian dalam pergelangan kaki dan terbagi menjadi 2 cabang, yaitu saraf plantar medial dan saraf plantar lateral. Nah, kedua cabang ini memberikan sensasi pada seluruh telapak kaki dan mempersarafi seluruh otot kecil telapak kaki. Kemudian ada saraf sural. Saraf keempat pada kaki adalah cabang lain dari saraf tibialis yang dikenal sebagai saraf sural. Saraf ini berjalan dari sedikit di bawah lutut hingga aspek lateral kaki. Saraf ini menjadi saraf yang sangat superficial, setinggi pergelangan kaki posterolateral, dan berlanjut ke distal untuk memberikan sensasi di bagian luar kaki. Ia tidak memiliki fungsi motorik. Dan yang terakhir ada saraf savenus. Nah, apa sih itu saraf savenus? Jadi, saraf savenus adalah saraf kelima dan terakhir. Adalah satu-satunya yang bercabang dari saraf femoralis. Ini berjalan dari aspek medial lutut dan berjalan melalui aspek anteromedial sendi pergelangan kaki untuk memberikan sensasi pada bagian dalam kaki. Meskipun posisi saraf-saraf ini secara umum seperti yang dijelaskan, terdapat sejumlah variabilitas pada posisi saraf. Letaknya mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari yang dijelaskan. Variasi ini harus dipertimbangkan saat melakukan operasi. Nah, itulah tadi pemaparan dari materi kelompok kami. Jika ada yang tidak mengerti dan kurang dipahami, silakan chat di kolom komentar. Kesimpulan,
Terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan gerakan pergelangan kaki dan kaki menggabungkan dua rangkaian definisi, rangkaian fundamental dan rangkaian terapan. Terminologi dasar menggambarkan pergelangan kaki atau pergelangan kaki yang terjadi tegak lurus terhadap tiga sumbu rotasi standar, dorfleksi, ekstensi, dan plantar fleksi. Menggambarkan gerakan yang sejajar dengan bidang sagital mengelilingi sumbu rotasi medial lateral. Eversi dan inversi menggambarkan gerakan sejajar bidang frontal mengelilingi sumbu rotasi anterior posterior. Adduksi menggambarkan gerakan pada bidang horizontal atau transversal mengelilingi sumbu rotasi vertikal superior dan inferior. Lengkungan kaki memberikan fungsi penyerapan gaya, dasar penopang dan bertindak sebagai tuas yang kaku selama penggerak gaya berjalan. Lengkungan longitudinal medial, lengkungan longitudinal lateral, dan lengkungan transversal adalah tiga lengkungan yang membentuk lengkungan kaki. Ada sejumlah besar otot kecil jauh di dalam kaki. Mereka membantu menggerakkan jari-jari kaki dan menstabilkan kaki. Secara kolektif mereka disebut sebagai otot intrinsik kaki karena seluruhnya terdapat di dalam kaki. Hanya dua dari otot-otot ini yang terletak di bagian punggung atau atas kaki, extensor hallucis brevis dan extensor digitorum brevis. Keduanya dipersarafi oleh saraf peroneal dalam. Tujuan utamanya adalah untuk membantu memanjangkan jari kaki. Hal ini berbeda dengan flexor hallucis brevis dan flexor digitorum brevis. Unit tendon otot ini terletak jauh di dalam lengkungan plantar dan masing-masing membantu melenturkan jempol kaki dan keempat jari kaki kecil. Mereka dipersarafi oleh saraf plantar medial. Ada 5 saraf utama yang melewati pergelangan kaki hingga kaki. Kelimanya berasal dari 2 saraf yang berasal dari tulang belakang lumbal. Saraf skiatik bercabang menjadi 4 dari 5 saraf utama kaki. 2 segmen saraf skiatik bercabang sebelum sendi lutut, saraf tibialis dan saraf peroneal. Saraf tibialis mengeluarkan cabang yang disebut saraf sural dekat tingkat lutut. Saraf peroneal terbagi menjadi saraf peroneal dalam dan saraf peroneal superficial. Saraf kelima kaki berasal dari saraf femoralis dan disebut saraf sapena. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas teman-teman yang telah menonton dan semoga pemaparan materi kami dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.